Ya, alhamdulillah telah bergabung bersama kami Ketua Iya. Pembina Yayasan Wakaf Umi, Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SMSI. Ya. Selamat bergabung, Prof. Dipersilakan kepada Prof. Mansur Ramli untuk memberikan sepatah kata dan ucapan selamat kepada peserta yudisium, Pak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus, pengawas, pimpinan dan anggota pengurus dan pengawas Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati Pak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor 2, Profesor Dr. Salim Basalamah, dan para wakil rektor yang sempat hadir, yang saya banggakan, Dekan FTI, ya, beserta segenap pimpinan FTI dan para dekan ya yang hadir, para dosen Sivitas Akademika Fakultas Teknologi Industri Umi, dan juga saya menghormati kepada para orang tua, para wisudawan atau para yudisiuan, yudisiuman ya, dan hadirin yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Anda semua yang hari ini yudisium dan insya Allah tanggal 4 Juli mengikuti wisuda. Dan saya bangga juga terhadap Fakultas Teknologi Industri ya, terhadap para mahasiswa, dan mungkin di antara yang sudah mau alumni ini adalah mereka relawan-relawan yang selama ini ikut terlibat di dalam setiap masalah-masalah masyarakat, bencana masyarakat, sampai yang terakhir menyangkut masalah COVID-19, dan semua itu juga sebenarnya menunjukkan kecendekiaan, kesarjanaan ya daripada kalian, karena memang satu ciri seorang sarjana itu adalah empati dan kepedulian gitu ya. Biar tinggi IP-nya, biar IQ-nya 3000 ya, tapi kalau tidak peduli, dia bukan digolongkan sebagai cendekiawan gitu ya. Itu. Jadi selamat pada anak sekalian, mudah-mudahan sudah jadi alumni, tetap saja nanti ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan FTI yang membantu kehidupan sosial masyarakat kita, sebagai bentuk kecendekiaan, kepedulian, empati kepada masyarakat kita. Alhamdulillah saya mengikuti tadi Pak Dekan, Pak Rektor W2 sudah banyak sekali ya nasihat-nasihat, sehingga sekarang saya sudah speechless gitu ya. Sudah nggak tahu apa lagi yang saya mau sampaikan gitu ya. Tapi paling tidak saya menggunakan mungkin kalimat yang lain. Yang pertama tadi udah selamat, yang kedua begini. Anakku yang wisudawan ya, selamat dan jadilah industriawan yang bijak, yang arif. Ya, jangan memburu tadi pada harta, tahta, wanita. Kalau mahasiswi berarti apa? Wanito ya, ya ada itu. Bijak mengembangkan industri untuk pembangunan bangsa kita, memang yang diperlukan oleh masyarakat kita. Yang kedua, ingat ya, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk lifelong education, ya, long life education. Jadi pendidikan sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau sudah selesai S1, jangan berhenti. Harus lagi menyambung, dan menyambung pendidikan itu bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, bisa juga pendidikan informal. Itu pendidikan yang kita lakukan secara mandiri ya, di rumah atau di tempat mana saja, apalagi dalam era sekarang ini sumber-sumber pembelajaran yang begitu multidimensia dan multi akses sekalian, memungkinkan kita untuk belajar secara mandiri. Tapi lebih bagus kalau ikut pendidikan yang formal ya. Kenapa? Karena itu kan nanti ada penghargaan, pengakuan, dan sebagainya. Karena itu anak sekalian jangan ketinggalan untuk membentuk dirinya. Jadi jangan mengandalkan semata-mata pembelajaran, pembentukan skill yang dilakukan di perguruan tinggi ini. Satu studi di Amerika itu menggambarkan begini, sebaik-baik universitas mengajak kepada peserta didiknya, ya, paling tinggi 60% kompetensi yang mereka bisa miliki.
paling tinggi, itu universitas terbaik di Amerika. Ya, artinya 40% itu harus kita isi secara mandiri. Ya, apalagi sekarang ini, karena itu saya ingin, tadi juga Pak Rektor, Pak R2 sudah sampaikan ya, skill apa yang kita butuhkan nanti. Ya, terutama nanti ke depan luar biasa ya, yang terjadi disruption after COVID-19 ya, kita belum tahu bagaimana bentuknya new normal life nanti ke depan ya. Tapi paling tidak yang dibutuhkan adalah kreatif inovatif. Jadilah manusia yang selalu kreatif dan inovatif. Maksudnya kreativitasnya itu sifatnya inovatif ya. Apalagi sekarang ini dalam dunia industri sekalian, orang sudah masuk dalam era berpikir super cyclical. Jadi super inovatif. Jadi bukan berinovasi hanya pada satu produk, tetapi justru berinovasi pada berbagai produk untuk melahirkan produk yang sama sekali baru. Itu sekarang yang berkembang seperti itu ya. Karena itu anakku sekalian, benahilah dirimu ya untuk bisa memperoleh atau meningkatkan kreativitas inovatif itu. Yang kedua yang paling penting adalah communication skill. Ya, kita ini manusia sosial yang harus berinteraksi dengan siapa saja ya. Ya paling tidak harus menguasai bahasa asing kalau memungkinkan ya. Tapi yang paling penting adalah kearifan kita dalam berkomunikasi. Kearifan di dalam berkomunikasi. Sebagai sarjana, yang memang sarjana itu artinya arif, bijaksana itu saja. Yang lain mas sekalian memang yang tadi juga Pak Prof. Salim Basalama sudah sampaikan adalah bentuklah dirimu sebagai orang yang memiliki namanya intellectual humility, ketawaduan intelektual, seperti padi, semakin berisi, semakin banyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berisi, semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak ilmu pengetahuannya, semakin banyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Salim Basalama. Yang ketiga atau yang keempat adalah technological skill. Era ke depan tidak ada lagi. Siapa yang gaptek itu wassalam. Dia harus kembali back to the zaman purbakala. Ya, karena ke depan orang hidup semua serba teknologi Pak sekaliannya. Saya ingin menyetir saja Pak Renal Ghazali baru-baru ini mengutip pandangan para psikolog, ya, menyatakan bahwa after COVID-19 ada beberapa kecerdasan baru yang harus dikuasai oleh siapapun untuk bisa survive. Yang pertama kata beliau adalah technological intelligence, ya, yang tadi saya sudah jelaskan itu. Yang kedua adalah contextual intelligence, orang yang selalu bisa menafsirkan sesuatu dalam bentuk konteks, tidak terperangkap pada tekstual semata, ya. Artinya di sini diperlukan ada logika, penalaran dan sebagainya. Yang ketiga adalah social emotional intelligence yang tadi juga Pak Salim sudah kemukakan gitu ya. Nah, ini yang baru juga yang kita kenal namanya generative intelligence. Bagaimana orang memiliki kecerdasan yang bisa mampu untuk mendistribusikan, menyebarkan dan menggeneralisir hal-hal yang dia peroleh. Sekalipun sedikit ilmu diperoleh di FTI, tapi kemudian bisa dia kembangkan itu menjadi suatu ilmu yang lebih luas, yang lebih bermanfaat baik pada dirinya maupun juga pada orang lain. Yang kelima adalah explorative transformational intelligence. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk selalu mentransformasi hal-hal dari suatu yang negatif ke positif, ya, dari suatu yang kecil ke yang besar, dari sesuatu yang kurang bermanfaat ke yang lebih bermanfaat. Dan Otto Postov itu dalam studinya itu menunjukkan bahwa inilah yang disebut sebagai namanya adversity quotient, ya, kecerdasan adversity, yaitu kemampuan untuk bisa membalik, ya, mengubah tantangan-tantangan hidup menjadi peluang-peluang keberhasilan. Studi di Amerika menunjukkan mas sekalian, orang-orang berhasil terutama dunia usaha, IP-nya itu sederhana saja waktu pendidikan. Ya, mungkin ada IP-nya di bawah 2 bahkan di sana ya, hampir tidak lulus, tapi kemudian memiliki namanya adversity quotient. Dia mampu untuk mengubah tantangan hidup menjadi peluang-peluang keberhasilan. Dia ibaratkan sebagai pendaki gunung.
ada climbers. Climbers itu adalah para pendaki yang semakin banyak tantangan, semakin besar tantangan, semakin bersemangat untuk menghalau dan maju ke depan untuk meraih cita-citanya. Yang keenam kata Renan Ghazali, sebenarnya pendapat para psikolog ya yang diistilah Renan Ghazali adalah moral intelligence ya. Dan kemudian ditutup menyatakan begini, sekalipun kita menguasai semua kecerdasan itu, tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki namanya integrity. Integritas sekalian ya. Selama anakku sekalian menjadi alumni, ya ingat, satu-satunya unsur perguruan tinggi, ya satu-satunya unsur perguruan tinggi yang memiliki citra sampai nanti di akhirat. Identitas uminya tidak bisa lepas. Tidak ada orang yang bisa, Pak Dekan, saya mau berhenti maka jadi alumni FTI. Tidak ada ya. Begitu jadi alumni, sudah jadi alumni sekalian. Kalau dosen, masih bisa jadi mantan dosen. Pensiun mantan dosen. Ya, mahasiswa bisa juga mantan mahasiswa. Tidak jadi selesai keluarannya. Tapi kalau alumni, sudah terbentuk sampai ke liang lahat. Tetap juga membawa identitas alumni. Karena itu, jaga citranya. Ya, karena kalau kalian ini rusak citranya tengah masyarakat, itu akan juga membawa citra kepada alma mater sebagaimana tadi Pak Dekan juga sampaikan. Saya ulangi lagi tadi pernyataan Prof. Salim yang terakhir, hargailah orang tuamu. Sekalipun orang tuamu adalah orang yang tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi ingat, mereka pada umumnya memiliki namanya tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman berharga dari beliau. Hargai mereka sebagai orang-orang yang berilmu juga, walaupun tidak pernah mengenyam pendidikan. Terima kasih, selamat ya kepada Pak Dekan FTI. Saya bangga FTI alhamdulillah sekarang sebagai fakultas yang memiliki citra yang bagus, yang positif, yang semua itu membawa juga kepada citra positif pas Muslim Indonesia ya. Saya bangga, saya kagum. Dan semoga insya Allah ke depan FTI semakin maju, alumni-alumninya semakin bisa berkiprah dengan sukses survive di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun juga yang dihadapi. Barakallahu fi amalina wa amalina ghafurur rahim. Semoga Allah memberkati apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dan Allah pun memberkati apa-apa yang akan kita kerjakan pada waktu yang akan datang, dan insya Allah kita tergolong orang-orang senantiasa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat, mohon maaf kalau ada kalimat kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.